Silakan, Om. Terima kasih. Saya minta share screen dari teks, kalau bisa. Hamba Allah, Monsignor Gabriel Manek SVD, Imam Misionaris Serikat Sabda Allah. Teruskan. Poin pertama, panggilan. Kisah panggilan, aku memanggil engkau dengan namamu. Yesaya 43. Panggilan Musa dapat dibaca dalam kitab Keluaran 3:1-14. Ia dipanggil untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir dan mengantar mereka ke tanah terjanji. Kisah ini dipakai untuk menafsir panggilan Monsignor Gabriel Manek SVD sebagai imam biarawan misionaris yang dipanggil untuk mewartakan kabar gembira pembebasan manusia dari perbudakan dosa dan mengantarnya ke tanah janjian abadi. Lanjut. 1.1. Ketika Tuhan mewahyukan diri kepada Musa di gurun Midian dalam belukar duri yang bernyala namun tidak terbakar, Tuhan memanggil namanya, Musa, Musa. Kita pun teringat akan firman Tuhan dalam Yesaya 43. Jangan takut, aku telah menebusmu, aku memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Lanjut. Kasih Tuhan dinyatakan kepada Musa dengan menyelamatkan dia dari sungai Nil dan memberi dia kesempatan diadopsi oleh putri Firaun, dididik dari kecil sampai dewasa di istana Firaun. Dengan itu dia mempelajari ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan pemerintahan Mesir yang merupakan salah satu kebudayaan yang tertinggi di dunia waktu itu, yang kelak berguna untuk tugas kepemimpinannya bagi umat Israel. 1.2 kita lihat sekarang panggilan Gabriel Manek. Tuhan memanggil Gabriel Manek melalui penyelenggaraan kasihnya yang sungguh menakjubkan. Ayahnya, Lai Fengxiu, berasal dari daratan Tiongkok. Ia datang ke timur dan bermukim di dusun Ailomea, pinggiran kampung Lahurus. Ia kemudian menikah dengan Liu Keumoi, seorang gadis Tionghoa Timur, dan dikurniai 4 orang anak, yang bungsu kemudian disebut Gabriel Manek. Misionaris SVD yang pertama untuk Indonesia ialah Petrus Noyen. Ini saya mau tunjukkan bagaimana asal-usul orang tuanya dan bagaimana asal-usul misionaris yang kerja di Indonesia. Misionaris pertama, Petrus Noyen, sebelumnya bekerja juga di Tiongkok dan menjadi salah satu rekan kerja Santo Yosef Freinademetz, santo yang kita peringati pada hari ini. Itu Petrus Noyen tiba di Atapupu Timur bulan Januari tahun 13. Dan kemudian memilih Lahurus yang sejuk dengan mata air yang jernih menjadi basis misinya. Di tahun yang sama, tahun 13 itu, tahun kedatangan SVD, 18 Agustus tahun 13, Gabriel Manek dilahirkan dan dibaptis oleh Arnold Verstralen yang kemudian menjadi uskup di Ende, yang membuka seminari menengah pertama di Sika tahun 26. Tempat di mana Gabriel Manek akan belajar sebagai calon imam tahun 1927. Ibunya Liu Keumoi meninggal beberapa hari sesudah melahirkan Gabriel Manek, putra bungsu dari 4 bersaudara ini.
Sebelum meninggal, ibu ini mempercayakan anaknya ke dalam asuhan adiknya Maria Bete Belak, istri Raja Don Caetanus da Costa, penguasa kerajaan Tasiveto Belu Utara. Dengan demikian, Gabriel Manek, anak yang sangat cerdas itu, dididik dalam kerajaan menjadi manusia yang bermartabat. Bapak Don Caetanus itu seorang Katolik yang suka sekali merenungkan sabda Tuhan dan sangat rajin berdoa rosari. Kita lihat pengaruhnya terhadap Gabriel Manek. Sedangkan Ibu Maria Bete Belak adalah perempuan kuat yang mengurus rumah tangga kerajaan dengan kebijaksanaan yang tegas dan kehalusan kasih seorang ibu. Semua ini mempunyai pengaruh besar dalam membentuk karakter Gabriel Manek dan mempersiapkan dia untuk tugas besar yang sudah direncanakan Tuhan baginya. Sebagai anak bangsawan, dia bisa mengikuti pendidikan sekolah rakyat di Halilulik dan tinggal di asrama. Dia kemudian melanjutkan sekolahnya ke Schakel School di Ende Flores tahun 1926. Tapi karena dia cerdas sekali, tahun berikutnya tahun 27 dia beralih atau dikirim oleh SVD beralih dari Ende masuk seminari menengah pertama di Sika wilayah Maumere karena dia ingin menjadi seorang imam. Poin kedua, kita lihat bagaimana Allah mewahyukan diri kepada Musa dan bagaimana dia menyatakan diri kepada Gabriel Manek. 2.1, ketika Tuhan mewahyukan diri dalam belukar duri yang bernyala namun tidak terbakar di gurun Midian, dan Musa menanyakan siapakah nama Tuhan yang harus disampaikan kepada umat Israel, maka dari dalam nyala api itu Tuhan menjawab, Eyeh Asher Yehye dalam bahasa Ibrani. Aku adalah aku. Wahyu ini mempunyai arti yang sangat kaya. Tapi untuk kesempatan ini, saya ingin menggarisbawahi arti yang paling dasar. Eyeh Asher Yehye, aku adalah aku, merupakan pernyataan Compassio Dei. Bahasa Latin artinya belas kasih Allah, peneguhan kasih setianya. Sebagai contoh, kalau seorang mengetuk pintu larut malam dan kita tanya siapa di luar, dan dia jawab, ini saya, maka hal itu hanya dilakukan oleh seorang anggota keluarga atau orang yang punya hubungan pribadi yang dekat sekali. Nama yang merupakan pernyataan kasih ini akan menjadi kabar gembira yang harus diwartakan Musa kepada orang Israel. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Eyeh Asher Yehye mengutus aku kepadamu. Compassio Dei, belas kasih Allah itu mencakup 3 dimensi sejarah. Pertama, kenangan akan masa lalu. Kasih Allah akan leluhur Israel, Abraham, Isa, dan Yakub. Karena itu Tuhan berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, leluhurmu. Yang kedua, pernyataan saat ini, sekarang. Belas kasih Tuhan kepada umat Israel yang menderita. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Yang ketiga, tugas perutusan Musa ke masa depan. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Sekarang kita lihat bagaimana Gabriel Manek. Gabriel Manek dipanggil Tuhan menjadi Socius Verbi Divini, SVD. Kalau jamak, kalau untuk satu kumpulan disebut Societas Verbi Divini.
Tapi kalau tiap orang disebut socius verbi divini, sahabat sang sabda. Dengan tujuan mewartakan kabar gembira tentang Yesus Juru Selamat. Nama Yesus berasal dari kata Ibrani Yehoshua atau Yeshua yang berarti Allah menyelamatkan atau Allah Juru Selamat. Ada satu rahasia besar yang tersembunyi dalam panggilan menjadi socius verbi divini. Suatu rahasia cinta yang luar biasa tercakup dalam nama sahabat sang sabda. Untuk itu mari kita dengar seorang saudara-saudari membacakan Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Silakan. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lanjut. Lanjutan, share screen. Kita lihat baris demi baris dari teks tadi. Panggilan menjadi sahabat Yesus bersumber dalam kasih Bapa. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Tuhan mengasihi Gabriel Manek dan setiap kita dengan kasih yang kekal. Ada beberapa kutipan, saya hanya ambil 2 di sini. Firman Tuhan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1:5. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia 31:3. Yang kalimat berikut, dia dipanggil mengikuti Yesus yang taat pada Bapa. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Sahabat Yesus dipenuhi sukacita. Firman-Nya, semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Lalu kita diberi amanat kasih. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Saudara-saudari, sebetulnya dalam kitab suci ada 2 rumusan hukum kasih. Yang pertama hukum kasih klasik, bunyinya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Menurut hukum kasih ini, cinta diri menjadi tolok ukur cinta kepada sesama. Ini sulit tapi masih bisa dilaksanakan karena yang menjadi norma atau ukuran ialah cinta manusiawi. Sebaliknya, amanat kasih yang diberikan kepada Yesus adalah hukum kasih yang radikal, di mana kasih Allah menjadi ukuran cinta itu. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku Tuhan mengasihi kamu. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Tak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapakah sahabat Yesus? Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Kita tidak sanggup mencintai seperti Yesus mencintai kita. Tapi dia yang memanggil Gabriel Manek, seperti dulu para murid itu menjadi sahabatnya, dia juga menyanggupkan mereka dalam Roh Kudus untuk melaksanakan amanat kasih itu. Sebab bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu dan aku telah menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inti dari panggilan menjadi sahabat Yesus adalah pelaksanaan amanat kasih. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasih Kristus inilah yang mengilhami dan menjiwai Gabriel Manek dalam seluruh tugas kegembalaan untuk umat, khususnya bagi mereka yang miskin dan terpinggirkan. Ia berakar dalam persatuan dengan Kristus dan terwujud dalam cinta kasih kepada umat. Karena itulah Gabriel Manek menulis untuk putri-putri kesayangannya, Suster Pere. Keadaan bersatu dengan Allah terdapat hanya dalam cinta. Dan semakin mendalam cinta, semakin erat persatuan. Ya, cintalah yang menentukan. Cinta itu adalah ukuran akhir pada Allah. Cinta adalah satu-satunya yang kekal, yang tak akan lenyap. Pada hidupmu hanya tinggal cinta. Namun jangan hanya mengetahuinya, tetapi harus melaksanakannya juga. Sebab itu, cetusan pikiran pertama sejak bangun sampai gerakan pikiran terakhir pada tidur malam ialah ini: segala-galanya dari cinta, bersama cinta, dan dalam cinta. Itu tulis Monsieur Gabriel Manek untuk putri-putrinya. Lanjut. Poin ketiga, kita lihat bagaimana pelaksanaan tugas Musa dan kemudian Gabriel Manek. Keduanya saya ambil sebagai contoh pemimpin-pemimpin yang penting sekali dalam sejarah. Pertama kita lihat dulu Musa. Musa menjadi pemimpin dan pembebas Israel dengan melaksanakan tugasnya setia sampai akhir. Yang pertama, Exodus. Exodus artinya keluaran. Musa membawa Israel keluar dari Mesir dan mengantarnya ke tanah terjanji, ke negeri kemerdekaan. Peristiwa ini menjadi inspirasi dasar bagi semua gerakan kemerdekaan. Karena Allah yang kita imani adalah Allah yang memerdekakan, bukan yang membelenggu manusia. Memerdekakan kita untuk berdiri di bawah langit sebagai anak-anak Allah yang sanggup menyapa Tuhan dengan nama Abba dan menyapa sesama sebagai saudara dan saudari. Allah yang membebaskan. Yang kedua, Musa membentuk umat Allah dan mengadakan perjanjian Sinai yang ditandai 10 firman yang biasa kita sebut juga 10 perintah. Ini menjadi inspirasi dari hak asasi manusia. Kalau kita baca penjabaran yang teliti, indah sekali. Hak-hak orang miskin, hak para janda, hak orang anak yatim piatu, hak orang-orang lain semua dijabarkan.
diringkas dalam 10 firman. Ini inspirasi untuk semua pemimpin religius yang mempersatukan umat Allah dalam cahaya firman Tuhan. Yang ketiga, Musa berdoa untuk umat yang tegar tengkuk. Seorang pemimpin religius harus berdoa selalu bagi umat yang dipimpinnya. Yang keempat, Musa melaksanakan kepemimpinan partisipatif dengan mengangkat hakim-hakim dan pemimpin jemaat yang mengetuai 1000 keluarga, 100, 50, dan 10 keluarga Israel. Dan juga menyiapkan Yosua menjadi penggantinya. Pada mulanya Musa mengurus semua sendiri, tapi waktu mertuanya Yitro datang dari mertua lihat itu, dari pagi sampai malam dia melayani umat, Yitro katakan, kamu tidak bisa pimpin begini. Kamu harus membagi tugas itu kepada banyak pemimpin umat yang membantumu. Dan di situ kita lihat terjadi kepemimpinan partisipatif. Yang kelima, Musa memimpin umat Israel sampai ke tapal batas tanah terjanji, tapi dia sendiri tidak masuk ke tanah janjian. Dia mati di Gunung Nebo dan tidak ada orang yang tahu kuburnya. Ada yang menafsir ini hukuman bagi Musa, terutama dalam krisis iman umat Israel di Masa dan Meriba. Tapi hal itu bisa ditafsir lain sebagai transformasi tanah janjian. Tanah janjian untuk Musa bukan lagi satu tempat para peta bumi, melainkan keterangan kehadiran, yaitu Tuhan sendiri. Dia yang sudah berjumpa dari muka ke muka dengan Tuhan dan bersatu dengannya sudah masuk tanah janjian abadi. Tanah Palestina tidak penting lagi untuk Musa. Sekarang kita lihat bagaimana Gabriel Manek melaksanakan tugasnya sebagai imam, misionaris, Serikat Sabda Allah, dan sebagai uskup. Pertama, dia pelayan umat yang rendah hati, khususnya bagi orang-orang kecil dan terpinggirkan. Sebagai imam muda selama hampir 5 tahun dalam masa Perang Dunia Kedua, dia melayani umat beriman di daratan Flores Timur, di Pulau Solor, Adonara, Lembata, Alor, dan Pantar. Dia mengunjungi umat di pulau-pulau itu dengan menggunakan perahu layar kecil. Dan dia di tiap tempat yang dikunjungi, dia memberi pengajaran agama, merayakan misa, membaptis calon permandian, mendengarkan pengakuan dosa sampai jauh malam, mengunjungi orang miskin dan sakit. Dan pada zaman itu orang-orang kusta di Lembata dibuang di satu wilayah yang disebut Tanjung Naga. Pater Gabriel Manek mengunjungi mereka dengan perahu, biarpun dilarang oleh tentara Jepang. Perahunya dibakar, tapi orang Lamlera membuat perahu baru untuknya. Ketika mengunjungi lagi, dia ditangkap dan disekap tentara Jepang, bahkan dituduh sebagai mata-mata. Jadi mereka hampir membunuh dia. Untunglah sesudah 10 hari dalam tahanan dia dibebaskan. Kemudian sebagai uskup Larantuka, perhatiannya untuk penderita lepra di Tanjung Naga ini diwujudkan dalam membangun rumah sakit lepra di Lewo-Leba di Lembata. Itu poin 1. Yang kedua, dia adalah pewarta sabda yang hidup dari firman. Sebagai imam misionaris Serikat Sabda Allah, dia sungguh hidup dari sabda Allah. Dan setia mewartakan firman dalam khotbah-khotbahnya yang indah, berbobot, dan sesuai dengan konteks umat. Pater Emil Chernay, SVD, yang mengenal beliau dari dekat, memberi kesaksian sebagai berikut. Monsignor Manek dikenal sebagai pengkhotbah yang andal, menarik, dan amat berbobot. Saya hampir dapat mengatakan bahwa memang disinilah letak nilai keunggulannya, keagungannya sebagai uskup, yaitu bahwa kalau dia berkhotbah dan mewartakan sabda Allah, dia mengeluarkan segala energinya untuk itu.
Dan banyak orang masih mengenangkan hal ini. Dari cara dan materi khotbah cukup nyata bahwa dia pandai dan berbakat. Dalam ingatan saya, dia adalah uskup terbaik dalam hal khotbah ini. Kalau kita sedikit objektif, dia pakai kata objektif karena ada banyak orang yang menentang dia waktu itu. Kita tidak akan menyangkal kebenaran ini. Hal ini hanya mungkin kalau dia tekun dan bertanggung jawab dalam tugasnya dan mengetahui secara sadar bahwa berkhotbah itu tugas pokoknya memperkaya umat secara rohani. Ini ditulis oleh Pater Emil Cernay kepada suster pemimpin umum waktu itu, Suster Benediktis, tahun 94, 30 November 94. Ketiga, dia memberdayakan umat dengan memperdalam iman mereka melalui gerakan kontas gabungan yang menjadi cikal bakal apa yang sekarang disebut komunitas basis gerejawi, KBG. Satu KBG biasanya terdiri dari 10 sampai 20 keluarga yang berdoa bersama secara teratur. Dan dengan itu juga mereka saling memberikan perhatian dan saling membantu. Di situ terungkap cintanya kepada Bunda Maria. Keempat, dia turut memajukan pendidikan calon imam dengan menjadi rektor pertama seminari Lalian yang didirikan oleh Monsignor Jacobus Pessers di Timor pada tahun 1950. Kemudian sebagai uskup pertama di Larantuka, dia memberikan perhatian pada pembangunan seminari menengah San Domingo Hokeng di Flores yang juga didirikan tahun 50 dengan Pater Hubertus van Eyck sebagai rektor pertama dan Pater Cornelis Vermeulen sebagai prefek. Selama puluhan tahun dia ini bertugas di sana. Sebagai uskup Larantuka, Monsignor Gabriel Manes sangat sadar bahwa panenan limpah tapi pekerja-pekerja sedikit. Karena itu sambil berdoa memohon panggilan, dia mengundang Frater Bunda Hati Kudus BHK dan Suster CIJ untuk datang berkarya di Vikariat Apostolik Larantuka dan kemudian mengundang Suster SSPS untuk membuka novisiat mereka di Hokeng juga di Keuskupan Larantuka. Keenam, jasa beliau yang terpenting ialah mendirikan tarekat Putri Renya Rosari PRR yang dijiwai spiritualitas Bunda Maria dan menjadi para murid perempuan yang militan dan berani melayani umat sampai ke tempat-tempat yang paling sulit dan terpencil. Kita menyebut beberapa contoh militansi para suster ini. Saya beri 2 contoh di situ, saya mesti ceritakan sedikit. Di Naup itu dulu tempat pembuangan orang-orang kusta di Timor. Wilayah gersang sekali. Dan ketika para suster memulai di situ, saya tidak tahu persis, mungkin 30 tahun yang lalu, waktu itu almarhum Monsignor Pain Ratu, waktu itu beliau bilang kepada suster Humiliata, mereka tinggal di satu pondok sederhana sekali di antara orang kusta di situ. Monsignor Pain Ratu katakan, suster, kalau kamu hidup cara begini, di tempat begini susah, tidak ada suster muda yang bisa bertahan. Suster Humiliata menjawab, Bapak Uskup, di mana umat bisa hidup, kami PRR bisa hidup. Dan ternyata di Naup kemudian mereka menemukan sumber air, mereka gali sumur dan menemukan air yang jernih, bagus sekali. Dan sekarang kalau saudara-saudara berkunjung ke sana, tempat itu menjadi semacam Firdaus. Tempat yang subur sekali diolah oleh orang-orang kusta, dan di sana sekarang ada satu rumah sakit di situ, di Naup. Indah sekali. Lalu yang kedua di Agats.
ketika saya visitasi ke Agats sekitar 15 tahun yang lalu, uskup itu dari keuskupan di sana, uskup bercerita bahwa dia sudah mengundang banyak biara untuk melihat tempat perkampungan, tempat pembuangan orang-orang kusta di Agats. Tapi tidak ada yang pergi, tapi tidak ada yang berani bekerja di sana. Waktu beliau bicara dengan saya bilang, Bapak Uskup, hanya suster PRR bisa. Sesudah itu saya menelpon Suster Graziana sebagai pemimpin umum. Saya kemudian juga menelpon Suster Dorothea di Naop. Saya bilang, oke, ini saya sudah beritahu begini kepada Bapak Uskup. Dan kemudian mereka rela pergi ke sana. Susah sekali transportasi, tidak ada internet, tidak ada jaringan sama sekali. Mereka mulai kerja di sana, dan apa yang terjadi ketika Jokowi mulai membangun Papua, sekarang jalan lebih baik dan internet juga terjamin. Tarekat PRR merupakan perwujudan kasih Monsignor Gabriel Manek pada Yesus dan Bunda Maria, dan pernyataan cintanya kepada umat di wilayah Keuskupan Larantuka yang sudah berabad-abad memelihara api iman mereka melalui doa rosari. Ketika 200 tahun Belanda melarang itu imam-imam Katolik datang ke wilayah jajahan Belanda waktu itu. Putri Renya Rosari adalah mukjizat kasih Allah melalui abdinya Monsignor Gabriel Manek. Ketujuh, sebagaimana Musa mendoakan umat Israel, Monsignor Gabriel Manek juga selalu berdoa bagi umat. Selain berfir, doa resmi gereja, beliau juga mendoakan setiap hari 15 peristiwa rosari. Kegiatan dan kesibukan kerja juga dijiwanya dengan doa-doa singkat yang dulu disebut doa tikam. Jadi doa tikam umpamanya, hati Yesus yang maha kudus, aku berharap padamu. Atau, oh Bunda Maria, aku berharap padamu. Dan pada usia sepuh, ketika Bapak Uskup menderita sakit yang luar biasa, beliau menggabungkan penderitaan dengan salib Yesus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam 10 tahun terakhir hidupnya, beliau sangat menderita, tapi orang-orang datang kepadanya untuk mendapat penghiburan, peneguhan, dan penyembuhan. Kedelapan, persembahan diri dalam Ekaristi. Doa Monsignor Gabriel Manek bagi umat berpuncak dalam perayaan Ekaristi, di mana hamba Allah ini menyatukan dirinya dengan Yesus Imam Agung dan mempersembahkan dirinya sebagai bersama Kristus tersalib. Dalam setiap Ekaristi, Kristus menyampaikan amanat para muridnya, buatlah ini sebagai kenangan akan daku. Dengan ini, Yesus sebetulnya berpesan kepada setiap imam yang merayakan Ekaristi, engkau muridku yang berani memecahkan roti Ekaristi, engkau pun harus rela menjadikan dirimu sepotong roti yang dipecahkan bagi sesama. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, perhatian, dan cintamu untuk setiap orang yang membutuhkan. Dan piala darah ini akan tetap menjadi nasib hidupmu yang dikorbankan untuk orang lain. Setiap kali kata-kata ini diucapkan dalam Ekaristi, inilah tubuhku, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Gabriel Manek menjawabnya dengan mempersembahkan seluruh diri, persembahkan tubuh dan darahnya bagi Kristus. Sejak misa tabisannya 28 Januari kemarin, 1941, sampai akhir hayatnya, ada satu doa yang selalu didaraskannya sebagai doa utama kehidupan. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu,
untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Amin. Saudara-saudariku, sesudah ini kalau masuk area waktu dialog, kamu boleh tanya dan saya bisa cerita tambah. Tapi tadi itu terutama renungan tentang panggilan dan karya beliau, jasa-jasa beliau dalam hubungan, dalam perbandingan dengan Musa, pemimpin Israel. Itu saja. Saya kembalikan kepada siapa ibu yang mengatur lalu lintas dialog kita. Silakan. Ya, terima kasih Romo.